Halo sahabat tercinta, selamat datang di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengenang kisah perjuangan Asy Syahid Kiai Haji Zainal Mustofa dan perlawanan Sukamanah yang mengguncang dunia. Pagi itu, langit mulai membuka ruang. Jelajah awan putih yang bergerak menaiki tangga-tangga langit. Gerakannya beraturan semakin berbaris, berpendar warna biru nan indah. Tak seperti biasanya hujan yang turun teratur pada setiap pagi dan sore, dikini mentari, seakan mengobarkan api yang menyala-nyala membakar semangat para asyahid yang ada di kolong langit Sukamanah. Langit begitu cerah, mentari pagi tepati janji, menyinari cakrawala yang dibentuk karena kemarahan terhadap penjajah Jepang yang menindas rakyat dengan semena-mena. Waktunya melawan. Allahu Akbar, teriak santri pesantren Sukamanah yang siap menyambut kedatangan pasukan tentara Jepang yang akan membumi hanguskan pesantren yang dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustofa. Tak bisa dihindari, pertempuran yang tidak seimbang terjadi. Dengan keteguhan hati dan keyakinan diri sebagai mujahid, siang itu keindahannya berbanding terbalik menjadi duka nestapa. Dengan jatuhnya korban para pejuang, asyahid pembela negara, dan agama Allah yang dilecehkan. Darah bersimbah membasahi tanah Sukamanah, hingga asa syahid Kiai Haji Zainal Mustofa dan para pengikutnya ditangkap oleh tentara Jepang dan dibawa ke pusat kota Tasikmalaya. Mengingat kejadian itu seperti menelusuri lorong-lorong sejarah Asy-Syahid Kiai Haji Zainal Mustofa yang sunyi. Wajah terasa panas, dan pipi basah oleh air mata yang tumpah nyaris tak terasa. Dada terasa bergetar dan sesak. Matahari terbit yang harusnya bergairah menjadi lesu. Senja menjadi sendu. Mendung akan membiarkan pelangi itu pergi. Tak ada lagi warna dalam kehidupan. Purnama menjadi gerhana. Terang menjadi gelap sekejap mata. Bumi yang luas rasa menyempit. Keramaian dunia berubah menjadi sunyi. Langit pun terasa runtuh. Berat-berat jika bukan karena suratan takdir ketetapan yang maha kuasa, peristiwa itu dikenang sebagai peristiwa Sukamanah berdarah. Setiap memasuki tanggal 25 bulan Februari, masyarakat Jawa Barat pada umumnya, dan Tasikmalaya khususnya, pastinya tidak akan melupakan peristiwa sejarah yang terjadi pada tanggal tersebut. Setiap tanggal 25 bulan Februari, setiap tahunnya selalu diperingati sebagai Hari Perjuangan Asy-Syahid Kiai Haji Zainal Mustofa dan perlawanan Sukamanah. Siapa saja akan mengenang peristiwa ini seperti mentari membakar kulit kita. Terasa panas, dada terasa sesak. Siapapun akan mengalirkan air mata yang tumpah, nyaris tak terasa sejak pertama mendengar hikayat perjuangan Asy-Syahid Kiai Haji Zainal Mustofa dalam melakukan perlawanan terhadap penjajahan Belanda dan Jepang. Pada masa itu, Asy-Syahid Kiai Haji Zainal Mustofa pernah dipenjara ketika masa penjajahan Belanda dan penjajahan Jepang. Dan puncak perlawanan beliau ketika terjadi pertempuran Sukamanah. Asy-Syahid Kiai Haji Zainal Mustofa merupakan sosok yang sangat layak untuk diteladani bagi generasi muda saat ini. Sosok yang sangat pemberani dalam melakukan perlawanan terhadap segala bentuk kezaliman dan penjajahan. Karena tidak semua orang diberikan keberanian untuk melakukan semua itu. Begitu banyak pengorbanan yang beliau berikan untuk generasi kita hari ini. Beliau bukan hanya menumbalkan kebahagiaan pribadi dan keluarganya saja, tetapi beliau telah memberikan dan mengorbankan semuanya, hingga jiwa dan raga untuk generasi kita hari ini. Asy-Syahid Kiai Haji Zainal Mustofa mengobarkan semangat melawan kezaliman di setiap kesempatan, begitupun saat ia mengajarkan kitab kuning, termasuk menerangkan tentang arti kalam dalam ilmu nahwu. Ia jelaskan, jika kalam itu dengan contoh menghadik dan mencaci maki penjajahan Jepang, di samping menggerakkan kekuatan untuk melakukan perlawanan. Mujahadah yang dilakukan Kiai Haji Mustofa sangatlah berat, tantangannya besar. Bahkan jiwa dan raga pun harus dikorbankan demi sebuah kehormatan melalui jalan perjuangan, dengan keberanian dan kegigihan dalam mempertahankan ajaran Islam. Dengan jalan itu pula mengantarkan beliau untuk bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan gelar sebagai seorang syuhada. Perjuangan beliau
tak bisa dijelaskan, dan ditulis dengan gaya feature sekalipun, karena tak cukup mewakili peristiwa penting saat itu. Karena terlalu mulia perjuangan beliau yang harus disampaikan oleh seseorang yang sebenarnya belum layak untuk menyampaikannya. Asy-Syaikh Kiai Haji Zainal Mustafa merupakan sosok tipikal ulama panutan yang direpresentasi dengan baik oleh Asy-Syaikh Kiai Haji Zainal Mustafa di zamannya. Beliau bersikap oposan pada setiap kekuasaan represif dan tirani dari penguasa imperialis dan berani menentang setiap kondisi yang dianggap mungkar. Jika masa penjajahan Belanda menjadi pionir perjuangan hingga pertempuran yang panjang, perlawanan nasional adalah Pangeran Diponegoro, maka masa penjajahan Jepang yang menendang bola salju perlawanan adalah Asy-Syaikh Kiai Haji Zainal Mustafa. Bahkan sebagian kalangan mengatakan, perlawanan Sukamana meskipun bersikap lokal, namun semangatnya dan gaungnya tidak hanya mengguncang Tokyo, tetapi juga mengguncang Jerman dan Amerika. Bahkan mengguncang dunia sekalipun. Mengalahkan pemboman Hiroshima dan Nagasaki, efeknya menjadi sangat besar. Karena motif dari perlawanan Asy-Syaikh Kiai Haji Zainal Mustafa bukan hanya atas dasar melawan kezaliman penjajahan Jepang, tetapi hakikatnya dilandasi dengan nilai-nilai tauhid, karena menolak kemusyrikan. Saat itu setiap pagi, masyarakat Tasikmalaya diharuskan melakukan sikre, yakni membungkuk setengah badan ketika matahari terbit ke arah Tokyo. Di sisi lain, Asy-Syaikh Kiai Haji Zainal Mustafa, dalam menyebut penjajah Jepang, beliau menambah diksinya dengan kafir Jepang. Ini mengingatkan kita juga dengan diksi yang digunakan oleh Pangeran Diponegoro saat melakukan perlawanan kepada penjajah Belanda. Bukan hanya penjajah Belanda, tetapi menambahkannya dengan penjajah kafir Belanda. Diksi kafir banyak tercantum dalam babat Diponegoro yang ditulis sang pangeran di Manado. Oleh karena itu, landasan perjuangan Amerika Serikat, Syahid Kiai Haji Zainal Mustafa, dilandasi dengan ketauhidan dan menginginkan Indonesia merdeka berdasarkan Islam. Selain itu, berdasarkan referensi lain, ternyata ada seorang ulama lagi yang menolak melakukan saikre, yakni Haji Abdul Karim Amrullah atau Haji Rasul, ayah Buya Hamka dari Maninjau, Sumatera Barat. Kiai Haji Zainal Mustafa, dengan keteguhan dan pendirian hatinya, menunjukkan meskipun terpisah dengan jarak yang cukup jauh antara Tasikmalaya, Jawa Barat, dan Maninjau, Sumatera Barat, tetapi karena dasarnya sama, yaitu tauhid yang kuat, maka dalam menyikapi saikre pun, kedua ulama tersebut ada kesamaan dengan menolaknya. Meski memutuskan tidak mewakili Nahdlatul Ulama, bahkan meminta tidak dikaitkan dengan Nahdlatul Ulama, karena ia sangat menjaga keselamatan warga NU dan para ulama yang ada di NU dari serangan kafir Jepang. Faktanya, Asy-Syaikh Kiai Haji Zainal Mustafa bergabung dengan Jami'iyah Nahdlatul Ulama NU pada tahun ke-1933. Asy-Syaikh Kiai Haji Zainal Mustafa tercatat sebagai Wakil Rois Syuriah NU Cabang Tasikmalaya. Namun sebelum melakukan perlawanan, Asy-Syaikh Kiai Haji Zainal Mustafa mengundurkan diri dari NU. Ini menunjukkan bahwa perjuangan Kiai Haji Zainal Mustafa bukan untuk kepentingan organisasi atau kelompok, tetapi perjuangan beliau untuk kepentingan umat dan bangsa dengan cara-cara syariah Islam dalam meninggikan kalimatullah di muka bumi. Meski belum zaman media sosial, tapi jejaring Asy-Syaikh Kiai Haji Zainal Mustafa sebelum perlawanan tergolong luas. Ia memerintahkan kepada Izi Mutakin, salah satu santri Sukamanah yang saat itu diperintahkan oleh Asy-Syaikh Kiai Haji Zainal Mustafa untuk mengirimkan surat kepada KH Ahmad Sanusi, pimpinan Pondok Pesantren Syamsul Ulum Gunung Puyuh, Sukabumi. Namun IZ Mutakin tertangkap di stasiun Bandung dan ditelan surat tersebut. Seandainya surat tersebut sampai ke Kiai Haji Ahmad Sanusi, dapat dipastikan akan timbul solidaritas protes sosial di Sukabumi. Pasukan dalam perlawanan Sukamanah hampir sama dengan peristiwa Perang Jawa 1825 sampai 1830 yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro yang melibatkan banyak pihak, baik dari kalangan ulama, santri, dan masyarakat. Pertempuran Sukamanah melibatkan berbagai pihak, di antaranya para kiai, santri Sukamanah, masyarakat Sukamanah, dan pasukan-pasukan Muslim
Laskar Hizbullah, dan Sabilillah yang ikut bergabung di bawah koordinasi AS Syahid Kiai Haji Zainal Mustafa sebagai seorang ulama yang memiliki keteguhan hati dan ketauhidan yang kuat. As-Syahid Kiai Haji Zainal Mustafa dan pasukan Sukamanah sangat memahami dengan utuh konsep jihad fi sabilillah. Nyatanya, saat terjadi pertempuran, pasukan Sukamanah diperbolehkan menyerang setelah tentara kafir Jepang memasuki garis batas pertempuran. Yang membuat sedih, As-Syahid Kiai Haji Zainal Mustafa, ternyata yang dikirim pasukan di garis depan adalah KNPT, yakni polisi pribumi yang kulitnya sama dengan para pejuang Sukamanah. Mereka bekerja sama dengan tentara kafir Jepang. Saat peristiwa peperangan, Kiai Haji Zainal Mustafa bertindak sebagai komando sambil terus berzikir menggunakan tasbih. Saat peperangan sengit terjadi, kemudian banyak dari KNPT Jepang tewas. Akhirnya, As-Syahid Kiai Haji Zainal Mustafa memerintahkan pasukannya untuk menghentikan peperangan dan mundur karena dikhawatirkan KNPT yang tewas dan berasal dari pribumi masih banyak yang mendirikan sholat. Dengan demikian, sebenarnya pasukan As-Syahid Kiai Haji Zainal Mustafa bukan kalah, tetapi mengalah. Bedakan diksi kalah dan mengalah. Karena dikhawatirkan pasukan musuh yang tewas, yang berasal dari pribumi, masih mendirikan salat. Pada peristiwa itu, jumlah pasukan Sukamanah yang syahid dalam peperangan berjumlah 86 orang dan dimakamkan dalam satu lubang. Sekarang pertanyaannya, berapa jumlah pasukan musuh yang tewas? Berdasarkan penuturan beberapa saksi mata kejadian yang disampaikan kepada salah seorang cucu As-Syahid Kiai Haji Zainal Mustafa, diperkirakan pasukan musuh yang tewas berjumlah 300 orang, karena dilihat dari jumlah truk yang datang ke Sukamanah. Namun, dikarenakan strategi tentara Jepang untuk menyembunyikan kekalahan mereka, maka yang tewas tersebut segera dinaikkan ke truk dan disembunyikan. Hal ini diperkuat pasca peperangan. Begitu sulitnya menemukan berbagai referensi yang menjelaskan tentang peperangan tersebut. Karena pesantren Sukamanah langsung diporak-porandakan sebelum terjadinya peperangan. Pada hari Jumat 25 Februari tahun 1944, setelah salat Jumat, ada 4 orang KNPT datang ke Sukamanah dan berteriak-teriak. Padahal, salat Jumat masih diselenggarakan. Setelah salat Jumat selesai, As-Syahid Kiai Haji Zainal Mustafa menemui mereka dan terjadi dialog. Karena dialog buntu, akhirnya seorang KNPT Jepang menembakkan pelurunya ke kepala As-Syahid Kiai Haji Zainal Mustafa. Namun beliau tidak apa-apa, dan beliau langsung berteriak, mengucapkan suatu doa, hancur Syiah Jepang. Doa ini menjadi hal menarik, karena doa yang diucapkan oleh seorang ulama yang sedang dizalimi, akhirnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasca perlawanan Sukamanah, pada tanggal 6 dan 9 Agustus tahun 1945, Jepang dihancurkan bom atom oleh sekutu di Hiroshima dan Nagasaki. Meskipun pertempuran dan persenjataan tidak seimbang, namun pasukan yang diutus oleh tentara kafir Jepang dibuat porak-poranda dengan senjata yang digunakan oleh pasukan Sukamanah mayoritas terdiri dari pedang bambu. Namun, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pedang bambu tersebut bisa lebih tajam dari pedang yang digunakan oleh pihak musuh. Hal yang menarik, ternyata pedang bambu tersebut sangat menakutkan pihak Jepang. Pasca peperangan, tentara Jepang menyisir pedang bambu untuk diamankan. Mereka sangat trauma melihat bambu runcing. Bahkan ketakutannya melebihi senjata apapun, karena jika terkena bambu runcing, pasti mati. Hanya matinya cukup lama dan menyakitkan. Untungnya, tidak semuanya bukti sejarah itu hilang. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, di salah seorang cucu As-Syahid Kiai Haji Zainal Mustafa masih menyimpan pedang bambu tersebut sebagai bukti nyata bahwa pedang bambu adalah senjata yang digunakan oleh pasukan Sukamanah. Ada 2 lagi pedang bambu yang tersimpan di Museum Mandala Wangsit Siliwangi, Bandung. Dengan demikian, total pedang bambu yang baru diketahui ada 3, dengan yang disimpan di Sukamanah. Pasca terjadinya peperangan yang dahsyat dan melelahkan, hingga korban jiwa berjatuhan. Selanjutnya, tentara kafir Jepang membawa pasukan yang lebih banyak lagi, berlipat-lipat dari peperangan. Hari itu juga, As-Syahid Kiai Haji Zainal Mustafa
dan para komandan perangnya ditangkap dan mengalami beberapa siksaan. Namun yang luar biasa, sifat kesatria As Syahid Kiai Haji Zainal Mustafa untuk melindungi para prajuritnya. Beliau rela menanggung semua perlawanan Sukamana untuk ditimpakan kepada beliau, dan beliau memerintahkan kepada pasukan lainnya untuk menyelamatkan diri sendiri. Dari kejadian tersebut, As-Syahid Kiai Haji Zainal Mustafa harus merelakan dirinya mengalami berbagai siksaan, seperti ditembak, dipukul, disiksa, dilindas pakai mesin silinder, bahkan digusur dari padayungan hingga kaum. Namun berkat pertolongan Allah, beliau tidak apa-apa, bahkan gamisnya masih utuh. Memang berbagai bukti penyiksaan ini mesti ditelusuri lagi kevalidannya. Setelah melewati berbagai siksaan, As-Syahid Kiai Haji Zainal Mustafa dipindahkan ke Ancol, dan di sanalah beliau mengalami eksekusi. Hal ini yang perlu diluruskan. Dahulu kita mengenal bahwa beliau dieksekusi dengan cara dipenggal. Bahkan kisah beliau pun masuk dalam salah satu adegan film Sang Kiai. Namun setelah ditelusuri kebenarannya oleh pihak keluarga, eksekusi As-Syahid Kiai Haji Zainal Mustafa ternyata bukan dipenggal, tetapi dengan cara beliau duduk di atas papan yang sudah disimpan di bawahnya paku-paku, dan dikubur hidup-hidup. Hal tersebut terkonfirmasi saat pihak keluarga menyaksikan penggalian. Jasad beliau beserta 17 santrinya yang telah dieksekusi dari Ancol yang dipindahkan ke Sukamana. Ternyata jasad beliau dan 17 santrinya masih utuh. Jasad As-Syahid Kiai Haji Zainal Mustafa masih utuh, lengkap dengan sorban warna kuning emas, tasbih, dan jubahnya, serta kepala beliau tidak putus. Meskipun kurang lebih 29 tahun, sudah dikubur. Sorban warna kuning emas dan 2 pedang bambu masih tersimpan di Museum Mandala Wangsit, Siliwangi, Bandung. Jasad Kiai Haji Zainal Mustafa ditemukan setelah 29 tahun, tidak diketahui keberadaannya. Atas penelusuran seorang santri beliau, Kolonel Syarif Hidayat, akhirnya jasad beliau beserta 17 santrinya dipindahkan ke Komplek Taman Makam Pahlawan Sukamana. Perlu ada narasi yang diluruskan selama ini, bahwa kejadian saat itu bukan pemindahan kerangka jenazah, tetapi pemindahan jenazah As-Syahid Kiai Haji Zainal Mustafa, karena jasad beliau memang masih utuh. Dengan demikian, pesantren Sukamana merupakan satu-satunya pesantren di Indonesia yang memiliki Taman Makam Pahlawan. Oleh karena itu, ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Jawa Barat pada umumnya, dan Tasikmalaya pada khususnya, bahwa pendahulu mereka adalah para mujahidin yang ikhlas memperjuangkan agama dan bangsanya. Dengan demikian, seharusnya masyarakat Tasikmalaya dan Jawa Barat malu jika saat ini ada yang menjadi penjilat kekuasaan atau bersekongkol dengan para penjajah. Padahal pendahulu mereka adalah para pejuang yang rela mati demi melawan penjajahan. Zaman penjajahan Jepang dapat dinyatakan sebagai perjuangan As-Syahid Kiai Haji Zainal Mustafa layaknya yang menendang bola salju perlawanan nasional itu, karena pasca perlawanan tersebut, akhirnya timbul beberapa perlawanan di berbagai daerah, salah satunya di Indramayu. Perlawanan Sukamana, meskipun lingkupnya lokal, namun pengaruhnya hingga nasional bahkan internasional. Bahkan sebagian kalangan mengatakan bahwa perlawanan Sukamana tidak hanya mengguncang Tokyo, tetapi juga mengguncang Jerman dan Amerika. Masih banyak sebenarnya beberapa misteri berkaitan dengan sejarah perjuangan As-Syahid Kiai Haji Zainal Mustafa dan perlawanan Sukamana, terutama jejaring ulama dan santri-santri beliau yang menyebar ke berbagai daerah pemikiran-pemikiran yang beliau tinggalkan dalam bentuk karya tulis, serta masih banyak misteri lainnya yang belum terungkap. Semoga saja perjuangan dan pengorbanan Kiai Haji Zainal Mustafa menjadi motivasi dan inspirasi untuk bangsa Indonesia, karena mengenalkan dan mewariskan nilai-nilai perjuangan para tokoh-tokoh ulama pejuang, bukan untuk kepentingan hari ini, tetapi untuk ratusan tahun ke depan. Dunia itu harus tahu kita itu bukan bangsa yang lemah. Anak dan cucu kita akan mencatat itu. Semoga cerita ini bisa memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk terus berjuang dan mempertahankan nilai-nilai kebaikan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.